You like an animal. We just need you not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you in love when you come for the sea. Because we are the team. Kekuatan dari Vietnam sih, terutama dari Xavier, kemudian juga bagaimana dari tim-tim Bisenol dan yang lolos pokoknya ke PMPLs ya. Tapi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuki match kedua kita di Miramar antara grup B dan juga C. Dan dimana pesawat pun sudah turun dari arah Ruins menuju ke arah bawah Los Leones yang menunjukkan akan tryhard beberapa tim yang turun dari arah timur Miramar. Ya, betul sekali. Kali ini garis pesawat yang ada di sebelah kiri agak sedikit tidak adil dengan tim-tim yang punya drop zone di bagian kanan, apalagi yang ada di arah El Azhar. DU nggak main, jadi aman buat DU-nya karena DU tidak bermain. Tapi buat tim-tim lain kayak EVOS yang punya drop zone di arah Impala nih bakal kerepotan juga. Kecuali circle-nya ke situ. Nih, La Cobreria nampaknya bakal beriringan antara NFT dan juga Easy Espa yang dimana memang sulit untuk NFT turun di arah kampung militer. Jadi pilihan kedua mereka adalah La Cobreria dan gue berharap mereka bisa menang untuk fight early tersebut. Dan EVOS yang cukup menarik karena memang cukup jauh dari arah Impala, mereka lebih memilih untuk di pinggiran-pinggiran dari El Pozo. Dan ya sudah terpantau dari CCTV kita bagaimana drone yang bakal menjadi palang pintu untuk COJR dan cukup jauh berseberangan dua player dari NFT dan juga dua player dari Easy Espa yang lainnya. Ya, lo pemain-pemain NFT. Betul, kali ini dari NFT bahkan mereka agak sedikit terkurung dengan setup yang dilakukan oleh pemain-pemain EAP, di mana ada Toy yang udah dibilang sama Agus tadi ada di bagian belakang dari tim NFT, dan tentunya ini menjadi sebuah momentum yang sangat berbahaya. Walaupun PC low HP, tapi kali ini dari Toy sudah kembali lagi bergerak maju mendekat menuju ke arah NFT, tapi satu pemain berhasil diamankan dan Mok tumbang begitu saja. Close combat pun terjadi dan drone pun tumbang. Threat knock terjadi kembali antara NFT versus EAP. Oke, PC pun langsung menjaga space-nya di belakang dari kontainer-kontainer, tapi bakalan digunting begitu saja dari sebelah kiri. Pepeo flippy sebelah kanan, tapi Pepeo tertimbangkan dan selesai sudah nampaknya dari EAP dan malah NFT yang resmi menjadi warga La Cobreria. Betul sekali, fight yang begitu intens namun agak sedikit lama berhasil dimenangkan oleh pemain dari NFT dan masih berlanjut karena kita berpindah ke arah Pekado. Ada Bigetron versus Box Gaming. Oke, sudah sadar gue jumlah pemain dan jumlah timnya ada 14, berarti tadi 15, yang dimana talent e-sport tidak bermain lagi dan didiskualifikasi untuk hari yang kedua. Tapi dari Bigetron Alliance memutar dari seorang Zuxi dan juga Yuhai untuk mencari angle nampaknya yang lebih luas, dimana memang kuncinya adalah apartemen merah untuk melihat lebih. Oke, break yang nampaknya bakalan menjadi ketahuan posisi, tapi Luxi ditembak juga dari seorang Soas dan masih bisa mengamankan dirinya. Dan yang menarik adalah dobrakan yang dilakukan Zuxi dan juga Yuhai ke arah break ini. Betul sekali, bakal langsung ditabrak masuk ke bagian dalam dari arah kasino. Kali ini Kan akan langsung ditumbangkan dengan M249 dari seorang Zuxi. Satu pemain dari Box Gaming dipulangkan menuju ke arah lobby. Set up push yang begitu barbar dari Zuxi dan juga Yuhai. Ya, bakalan diterobos aja bos. Dan break nampaknya bakalan menjadi kontestan selanjutnya dan bakal menjadi korban selanjutnya nampaknya. Dan Marco cukup mendirikan diri belakangnya, tapi dari Luxi menutup smoke dan bakalan diterobos aja nampaknya. Dan Liquid pun siap siaga juga untuk lebih merapat. Luxi ada spekulasi yang dilakukan juga. Satu lemparan granat bakalan mengarahkan ke Soas 2 bebek. Ledak on point ternyata dan menyisakan dua player aktif saja untuk Box Gaming. Ini 4 versus 2, kesempatan besar untuk Red Aliens. Ya, dua bebek berhasil diamankan ternyata oleh Bigetron. Walaupun ada threat knock yang terjadi, namun Luxi masih dalam posisi yang cukup aman dan sepertinya pergerakan ofensif akan dilakukan oleh Bigetron saat ini. Zuxi dan Yuhai akan segera memberikan follow up-nya dan lihat pergerakan dari Liquid begitu cekatan untuk menyelamatkan posisi dari seorang Luxi yang sedang terknockdown di bagian rumah kos-kosan. Oke, dan nampaknya dari Marco masih proning aja karena mengetahui suara vehicle juga udah mendekat ke arah dia. Dan di mana ini tandanya adalah Red Aliens bakal mengepung pergerakan dia dari arah sisi atas. Yuhai bakal menabrak. Ini berani banget sih Yuhai sih. Dia pede mungkin nih, udah mentalnya dari Marco mungkin udah turun dan ini adalah kesempatan dia mendobrak. Tapi menurut gue lebih bijak dia nunggu Zuxi sih untuk lebih merapat. Gue jadi kebayang kalau misalkan Yuhai ngomong gitu, kalau dia lagi taunting. Hey, tak usah panik, di atas saja. Jadi kayak
agak ngeledekin musuhnya gitu dengan taunting yang dilakukan sama Yuhai. Iya, tapi Yohai tadi lumayan memberikan impact juga yang cukup besar. Dan Zuxi bakalan ngeflank begitu saja dan sudah mendengar juga suara-suara step. Tapi adanya trap yang bakalan dilakukan dengan satu Fred Granat yang dilakukan oleh seorang Marco, tapi masih gagal untuk mengurangi darah dari seorang Zuxi. Oke, sudah mulai di setup kembali dari arah tangga. Akan segera datang pemain dari Bigetron. Sementara dari bagian celah kosong ini akan langsung dihajar begitu saja. Namun Yuhai ternyata berhasil diamankan. Bermain di bagian luar ternyata. Close combat tipis dan rata sudah Bigetron. Berhasil menguasai area PK2 lagi dan lagi. Tapi Yuhai dipulangkan menuju ke arah lobby. Agak sedikit nafsu untuk mendapatkan sebuah kill. Ya, dapatkan MVP juga di hashtag kedua. Dan Taka memberikan sedikit inisiasi ke arah Satar yang berdiam diri dan memisahkan diri dari rekan-rekannya. Kelsey masih fokus ke arah angle booms, tapi dari Taka berpindah sedikit lebih mengambil ke arah sisi kiri dari Satar. Hanya vehicle yang terdeteksi karena set smoke up sudah cukup ramai dibuang oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Betul, dan ini setup yang begitu rapi tentunya tidak memberikan informasi karena pemain-pemain dari talent All-Star. Taka bergerak tapi Satar berhasil diamankan oleh seorang Jean 17. Lemparan granat langsung dari seorang Kelsey. Masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya untuk GD, dan ini akan ngebuat GD kebingungan karena ada split position yang bakal dilakukan, dan Daibot akan menghadapi dua pemain. Granat sudah mulai dilemparkan. Taka berada di barisan paling depan dan ada barisan dari seorang Jean. Tipis saja kali ini dan Taka men-spot keberadaan pemain-pemain dari GD, dan Daibot pun berhasil diamankan bahkan langsung di knock end begitu saja. Valid no debat. Tidak dibiarkan untuk kesempatan kedua. Ya, struggle position kali ini untuk Genesis Dogma 2 versus 4 posisi kali ini, dan begitu pun dari Daibot yang sudah dipulangkan ke Rolon, tapi masih ada balasan dari Kelsey. Snitchil nyaris mendapatkan dua pemain, bahkan boom luar biasa. Kali ini posisi berpindah 2 versus 2 pemain aktif, tapi Snitchil ditumbangkan begitu saja. Taka diam-diam nge-backstep seperti assassin. Boom, misalkan last man standing untuk Genesis Dogma, tapi J17 ada intrude smoke spekulasi yang diberikan ke arah smoke yang sangat tebal, tapi di sisi belakang Taka backstep lagi-lagi boom, dan cukup kesulitan untuk menentukan satu angle, dan selesai. Genesis Dogma dipulangkan ke arah lobby di hashtag 13. Betul, tapi setidaknya GD berhasil mendapatkan satu pemain dari talent All-Star. Tak kenapa gue selalu pengen bilangnya Taman Anggrek bukan talent All-Star. Karena memori di otak gue tuh bilangnya TA itu ya Taman dan Anggrek gitu. Sama sih kayak AE sama Aerowolf alter ego gitu loh, kayak Aerolimax. Aerolimax. Aerolimax itu bisa alter ego, bisa Aerowolf gitu. Oke, dan the strongman from Victim Genfos sudah terpantau juga bagaimana bakalan duel utility dari Eagle. Namshin membuang Fred Granat juga untuk mencoba menyicil splash damage, tapi Namshin menyadari pergerakan belakang ada yang diam-diam Misery intip juga pergerakan dari seorang Namshin, tapi Rocky yang malah terdeteksi. Tapi Fajar mengambil sisi high ground untuk mendapatkan satu demi satu pemain dari Eagle yang lainnya. Betul, tapi apakah Fajar akan berhasil untuk mendapatkan pemain dari Eagle Esport? Parajin menambah setup smoke tentunya, tapi through the smoke BAT join the fight karena third party yang mengganggu pertempuran antara Victim versus Eagle Esport. BAT menumbangkan satu pemain dari Eagle Esport, dan kali ini hanya ada Datkon yang tersisa. Oke, Datkon mengambil sisi low ground untuk menutup angle karena Misery cukup menggelegar bagaimana mereka mengontrol dari sisi high ground, mendapatkan semua angle, dan BAT benar-benar menjadi third party, menjadi pihak ketiga untuk juga menelik pergerakan-pergerakan dari Victim. Victim pun langsung aja mengambil sisi pinggiran circle zone, yang dimana memang blue zone dari circle keempat sudah berjalan. Ini yang gue senang dari pemainan Victim, mereka nggak ambisius untuk elimination point, tapi Misery terlambat dan bisa diculik karena TA sudah siap siaga menyambut kedatangan mereka di pinggiran circle zone. Betul, tapi ternyata ada pertemuan antara tim Indonesia kali ini antara Morph versus EVOS, di mana Morph diratakan oleh EVOS ke arah lobby. 11 tim tersisa kali ini, dan EVOS sudah mengumpulkan 2 poin kill. Ini udah lebih rapat lagi ya. Bagaimana close combat dari EVOS nampaknya sudah makin rapi dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan berhasil menuntaskan satu demi satu pemain dari Morph. Sudah mendapatkan cukup banyak informasi di setiap bagian-bagian sekitar mereka. Iya. Mereka nggak dengar dari arah timur, mereka nggak dengar dari arah utara, selatan, barat, semuanya bisa didapatkan informasinya sama Alter Ego. Menjadi sebuah tempat yang aman pastinya untuk saat ini, tapi seperti yang dibilang sama Wolfie juga, tempat yang enak adalah tempat yang akan diincar oleh cukup banyak tim. Yes, tempat yang paling enak adalah menurut gue tempat yang bisa menutup angle dari lawan. Begitu dari BAT, EVOS benar-benar ngelok begitu saja. Quadro bisa didapatkan, tapi R2K nampaknya cukup pusing juga karena Alter Ego diam-diam juga ngelok ke arah mereka. Bahkan maju begitu saja, KF sudah berdiam diri. Laser nabrak juga dengan satu vehicle ya. Selesai sudah nampaknya dari BAT. Spot yang paling enak diambil begitu saja oleh EVOS.
Gila men, fight mereka rapi banget loh. Iya, close combat-nya makin rapi ya. Close combat-nya makin rapi. Mungkin ini dari vibes yang mereka rasakan karena mereka sekarang ada di Bali. Tadi masih penyesuaian. Mereka Oh iya, betul, mungkin betul. tadi game pertama masih agak jet lag dengan proses terbang dari Jakarta ke Bali. Apalagi Red Face kemarin ya, abis Yoi. dari Jayapura, jet lag beda 2 jam sama Jakarta, dia langsung main. Terbang lagi. Sekarang Alliance mereka dikunci oleh NFT yang masih strong dengan 4 playernya. Zuxi masih ada first aid, menggulung-gulung darahnya juga, tapi di balik Broken Wall, dia tidak mendapat angle ke arah NFT. Dan 10 NFT yang di-lock oleh Kelsey yang di mana? Kelsey lebih sisi high ground, mudah mendapatkan kepala-kepala dari NFT. Betul, dan Bigetron dipulangkan ke arah lobby karena memang pergerakan mereka sudah di-lock oleh tim NFT. Bahkan dari drone nggak mau ambil resiko untuk menyelamatkan seorang Ramones. Nyawa dari drone juga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi victim bergerak ke arah yang salah, bertemu dengan KF dari EVOS Reborn. NFT dipulangkan menuju ke arah lobby di arah yang lain tadi karena terpotong oleh tim Talent All-Star. Tapi dari EVOS lagi-lagi, kali ini KF mendapatkan pemain terakhir dari Eagle Esport. Gila, luar biasa pergerakan jiggle yang dilakukan masing-masing pemain. Bagaimana lincah banget dari Red Face, dari KF, dari Laser, apalagi Microboy tadi mendeteksi juga. Dan Alter Ego masih mendapatkan advantage mereka berada di sisi tengah. Kemudian juga bagaimana mereka mempunyai kompon di sisi high ground juga. Mestinya ini kesempatan besar mereka mendapatkan winner chicken dinner. Tapi dari SG, Micro berdiam diri sudah set up smoke cukup lumayan tebal. RRQ yang diam-diam juga sudah hampir masuk ke dalam circle. Dan Livescape pun tidak mau kalah. Mereka berada di lower ground, tapi dari lower ground tersebut banyak natural obstacle yang mereka miliki. Betul sekali. Dari Renaldi tidak ingin melepaskan keberadaan dari tim dari Livescape. Livescape. Dan Kelsey pun masih bergerak ke arah sebelah kiri. Dua pemain tersisa dari Talent Esport yang kali ini berusaha masuk tapi ditembakin. Ada Through the Smoke dan juga damage dari Bluezone yang begitu menyakitkan, menumbangkan satu persatu pemain dari Talent Esport. Tapi ternyata Kelsey masih bisa menyentuh punggung dari seorang Jan. Yes, nyaris setitik darah lagi tadi. Tapi Alter Ego cukup agresif kali ini yang dilakukan. Potato memisahkan dirinya dari rekan-rekan tim. Teman dari Super Una setelah mengetahui circle lebih mengecil lagi, lebih mengerucut lagi, mereka lebih merapat karena dari EVOS yang memberikan tekanan tidak berhenti-hentinya. Tapi bakalan fokus karena Livescape cukup tebal dan cukup ramai. Smoke yang dilakukan bagaimana? Ini semestinya kalau Fred Granat bakal menjadi trap yang sangat-sangat beresiko dari Livescape. Betul, tapi ada Molotov yang dilempar ternyata membatasi pergerakan dari Livescape di mana ada smoke yang cukup tebal. Tapi dari Super Una, granatnya betul-betul bagus banget, berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Livescape. Nikro dari Skyline juga masih bertahan ternyata, memaksakan bergerak dengan menggunakan baginya mundur ke arah belakang, ternyata semakin maju ke depan. Ada RRQ yang juga bakal join the fight. Kali ini Audrey diamankan oleh, tapi granatnya berhasil memulangkan satu pemain Livescape dan menghajar dua pemain dari Livescape. Yes, menyisakan seorang Maybe yang bakalan one man standing lawan 3 player yang bergerak move as a unit, bakal ditabrak begitu saja, digunting dari arah sebelah kanan Renaldi, kemudian juga Potato sebelah kiri dan Super Una menyelesaikan dan menutuskan begitu saja 3 pemain dari Alter Ego strong banget dan akan melawan EVOS nantinya yang sudah stay di tengah circle zone. Betul, EVOS posisinya enak banget kali ini. Kalau kita lihat ada 3 tim Indonesia yang bertahan, ada RRQ, Alter Ego dan juga ada tim EVOS. 4 tim Indonesia karena Skylight masih menyisakan 1 orang pemain mereka di menit ke-23. Oke, yes, dari EVOS bagus banget bagaimana tadi ketika tim-tim lain sedang tim fight, dia langsung menuntaskan dengan setup posisi yang berada di tengah circle zone. Tapi Nikro memberikan sedikit distract juga dan Renaldi nampaknya cukup aware bagaimana di belakang dia ada smoke, di mana ada smoke di situ biasanya ada kehidupan. Dan yes, lagi-lagi setup yang dilakukan oleh EVOS, 2 berada di lower ground, 2 di sisi high ground, mestinya mereka cukup luas ke arah angle RRQ dan juga Alter Ego. Selesai sudah perjalanan dari SG, menyisakan 3 tim dari Indonesia, Alter Ego, RRQ dan juga EVOS. Betul, dan dari Alter Ego 2 pemain mereka sedang ter-knockdown, butuh proses penyelamatan dan kali ini mereka juga dikejar waktu karena Bluezone juga sudah mulai bergerak dan akan memaksa mereka untuk bergerak menuju ke bagian dalam dari zona yang ke-6. RRQ mereka nggak mau ambil resiko, mereka hanya ingin menikmati pertempuran antara Alter Ego dan juga EVOS. Kecuali RRQ-nya bandel, mengambil 1 atau 2 pemain dari Alter Ego ataupun EVOS yang lengah untuk dijadikan point kill mereka. Oke, menarik, 4-4-2. Nampaknya RRQ bakal menjadi wasit antara Alter Ego dan juga Indonesia! EVOS. Duk 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 Indonesia! duk duk duk. Ini siapapun kayaknya gue udah seneng banget karena 3 tim yang tersisa adalah tim Indonesia semuanya. Tapi EVOS mereka bermain dengan sangat barbar, langsung tabrak musuh karena tim RRQ kali ini bakal langsung mengamankan last man standing begitu saja dan rata.
RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan kali ini satu pemain dari Alter Ego kembali ditumbangkan oleh EVOS Reborn. Oke, nampaknya dua pemain dari EVOS bakalan mengamankan sisi circle terlebih dahulu dan juga mengambil supply box untuk merefresh dari helm dan juga armor yang mereka miliki. Ini mestinya dari EVOS mereka memiliki advantage yang paling besar, sudah mengamankan juga, sudah mengontrol sisi high ground, dan yes, Alter Ego kalau mereka dilempar terus-menerus utility seperti ini, Laser bisakah dia mendapatkan beberapa darah dari seorang Potato, tapi masih cukup aman Potato untuk memberikan space dirinya. Wah, ini benar-benar di lock loh. 3 pemain atau 2 pemain dari EVOS sudah sedikit masuk ke arah zona. Sementara 2 pemain lainnya akan memotong rotasi dari tim Alter Ego. Ada beberapa lemparan utilities dilemparkan ke arah Alter Ego. Mereka benar-benar bonyok karena belum tentu sudah mulai bergerak, dan ada Molotov yang begitu bagus. Potato Berhasil mendapatkan Hazelnuts. Ini menjadi mimpi yang tidak indah untuk Alter Ego. Potato kena blunder dia ngebuang molotov, dia kena diri sendiri tadi. Oke, sayang sekali, dan biasa memang terjadi karena memang tekanan pressure yang dilakukan oleh last minute ini benar-benar menggerogoti adrenalin mereka, dan Laser sedikit memberikan tekanan begitu dari Red Flash, memberikan diving juga. KF dapat dari seorang Denale menandakan 4 versus 2. Apakah dari Alter Ego bisa mendefend dari kompon mereka? Dan yes, Laser pun masih menekan dari seorang Red Flash, dan tambah sudah lagi nampaknya satu dari Laser malah bisa adu trading knockdown di sini. Betul, ini udah chaos banget, dan harusnya memang sudah dipastikan untuk winner chicken dinner berhasil diamankan oleh EVOS Reborn untuk game yang kedua.